من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang artinya apa? Ada yang tahu nggak? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Dan perlu kita ketahui bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak sekali pada zaman dahulu. Orang-orang pada murtad, keluar dari Islam. Karena kenapa? Imannya belum kuat. Mungkin kalau zaman sekarang imannya belum pada kuat. Karena kenapa? Imannya belum tulus. Karena cuma dipikirin dalam otaknya, cuma dalam logika semata aja. Tapi kalau imannya dengan tulus karena kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lihat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan juga peristiwa ini disebutkan pada zaman dahulu, yaitu tahun Amul Hazn, yang artinya tahun kesedihan. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu, dan juga ditinggal daripada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi perlu kita ketahui ini, buat anak-anak kita, teman-teman kita semua, kita ajarkan. Ini peristiwa yang sangat dahsyat. Kenapa sangat dahsyat? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menaiki sebuah burak. Dan ini dikatakan dalam kitab Bahjatul Wasail karangan Imam Nawawi Al-Bansani, yang mensyarahkan daripada kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tapi kita perlu ketahui ini sanatnya bagaimana. Karena zaman sekarang kita belajar sama seorang guru, tapi sanatnya nggak nyambung sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hafalkan sanatnya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah seorang murid daripada orang yang kita sering dengar, seorang ulama besar di Tarim Hadramaut, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ini sering kita baca ratibnya, Ratibul Al-Haddad, yang sering kita baca juga di masjid-masjid. Wiridnya sangat masyhur, sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah seorang murid lagi daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau juga mempunyai karangan kitab, karangan ratib, yaitu Ratibul Attas. Tetapi beliau tidak mengarangi satupun kitab. Karena pernah ditanyai oleh para jamaahnya, kenapa engkau ya Habib tidak membuat karangan kitab? Padahal engkau mampu, orang soleh. Ya enggak? Betul-betul. Beliau menjawab, cukup daripada kitab-kitab yang aku ingin karyakan itu aku titipkan kepada ini muridku, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Inilah sanad keguruan. Jadi perlu kita ketahui, sanad kita sampai nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikisahkan juga ketika aku ke Masjidil Aqsa, aku sholat masuk ke masjid 2 rakaat, dan itu para nabi sudah berkumpul, sudah menunggu aku. Lalu apa? Lalu setelah itu Jibril datang menawari 2 minuman. Yang satu air khamar, yaitu air keras, dan satu lagi adalah air susu. Maka dipilih oleh baginda Rasul adalah air susu. Inilah. Dan juga lanjut pada peristiwa itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam bilang apa kepada baginda Rasul? Marhaban ya Rasulullah, selamat datang ya Rasulullah. Ini karena baginda Rasulullah SAW sangat mulia. Kenapa? Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini sangat dimuliakan, karena untuk menunjukkan bahwa maha agungnya Allah. Dan pertemuan inilah yang kita sebut, yaitu pertemuan 2 kekasih.
Pada saat itu naik ke langit kedua, bertemu nabi yang lain, bertemu lagi sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau ini milik siapa ya Rasulullah? Rasul bilang, aku ini milikmu ya Allah. Dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyai lagi oleh Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini milik siapa? Ini saking tawadunya, aku ini milik siapa? Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi nggak mau menjawab. Nabi cuma diam, tawadu, nggak mau ngejawab. Nabi rendah hati. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku ini milik orang yang bersolawat kepadamu. Maka tadi kita baca solawat itu sangat mulia. Satu solawat aja kita salam kepada baginda Rasul, dijawab di sana oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita solawat kita bisa bersama beliau. Amin amin ya rabbal. Dan beliau nggak pernah memikirkan daripada keluarganya, cuma memikirkan umatnya. Bagaimana baginda Rasul bilang pada saat proses at-tahiyatul, Allah Subhanahu wa ta'ala bilang sama baginda Rasul, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam juga buat orang-orang yang soleh, yang ibadahnya soleh. Jadi hadirin hadirat, beliau ini tidak memikirkan daripada sendiri, memikirkan keluarganya. Dia cuma memikirkan umat-umatnya. Bagaimana Rasul dalam pikirannya cuma bilang, analaha. Hanya aku akan memberikan syafaat kepada umatku. Dan dalam akhir hayatnya beliau bilang apa? Ummati, umatku. Karena inilah yang bahaya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang kita alhamdulillah dikit lagi ingin masuk ke bulan suci Ramadan. Kangen gak sama bulan Ramadan? Kangen gak? Ada yang bilang enggak. Tadi saya dengar ada yang bilang enggak. Nggak apa-apa lah, biarkan. Tapi nanti insya Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pengen, sesuai janji saya pengen ngasih satu pertanyaan. Mau nggak? Nggak jadi nih. Udah, buat seluruhnya nih, satu aja. Yang bisa tunjuk tangan, saya tunjuk baru maju. Siapa istrinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak bisa, semuanya itu mah. Al-Quran ada berapa ayat seluruhnya? Jangan dijawab dulu, panitia mah gampang aja. Al-Quran ada berapa surat? Tunjuk tangan. Saya mau berapa surat semuanya? Ulang. Saya tinggal sinetron aja dah. Sinetron. Ilham punya paman. Orangnya keriting. Apa? Aduh. Ya, udah.
lagi, ya siap. Satu lagi. Sebutkan nama-nama bulan dalam Islam. Apa? Yang laki udah tadi. Berani nggak? Berani, sini. Yes, mana? Sini maju. Yang bisa tunjuk tangan. Laki-laki. Ayo. Nah, saya bantuin. Ayo. Bisa, saya bantuin sini, nggak apa-apa. Ayo, yang bisa saya bantuin nggak apa-apa. Terserah mau berdua boleh. Aduh, diinjek bang. Rumput diinjek bang. Ya, sebutkan. Pertama Muharram, kedua Safar, 3 Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa? Kok mau ngomong aja? Nah, ayo. Inilah generasi zaman now. Ini adik saya. Cuman beda lahirnya aja. Hah? Lanjut. Dan juga perlu kita ketahui, ini kita pengen masuk ke bulan Ramadan. Hapuskanlah sifat-sifat yang tidak baik bagi kita, karena Ramadan ini untuk penyuci jiwa. Betul. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyambut bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, lalu di bulan Sya'ban, dan juga di bulan, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Inilah yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malamnya terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pernah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang seperti ini: Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Sya'ban, Syahri, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Yang artinya bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dalam bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah yang tadi saya sampaikan, hati-hati di zaman sekarang ini, karena pada zaman dahulu Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad banyak yang murtad karena imannya belum kuat. Maka kita pelajari tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita hadir pada acara ini, pulang dari sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita dilampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Dan juga mudah-mudahan Indonesia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, jadi ingat apa kata-kata saya. Insya Allah nasihat ini dan terakhir saya ingin bilang, jika kita menghadapi sebuah ujian, maka kata kakek saya yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf bilang bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, jalanin saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan daripada sesuatu yang lebih besar. Di belakang itu pasti ada yang sebuah yang indah di belakang kita itu semua. Ya. Mungkin yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.